Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah semuanya, mudah-mudahan segala izin dan ridha Allah, alhamdulillah kita telah bertatap wajah, bertatap muka, yang mana insya Allah di wilayah kita Kota Kisaran ini kita sudah dirikan perjamaahan kelompok jamaah dari Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam makom tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah di bawah pengurusan Bapak Aji dan Bapak Buya Wiro. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu wadah bagi kita bersama dalam belajar dan memperdalam ilmu agama. Kenapa begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, talabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Diwajibkan setiap umat Islam itu menuntut ilmu. Jadi tidak ada umat Islam ini yang tiba-tiba lahir langsung bisa. Itu tidak ada. Maka dari itu, karena Allah sendiri telah disampaikannya dalam qudsinya, faqulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amalahu madudatul la tukhabalu. Beramal dan beribadah engkau tanpa ilmu pengetahuan tentang ibadah itu, maka ibadah itu dikembalikan dan tidak diterima, atau disebut dengan la tukhbalu. Nah, inilah yang membuat tidak sampainya ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, penyebab tidak sampai ibadah kita tidak tahu membedakan apa itu amaliyah dan apa itu ibadah. Nah, kalau kita tidak tahu apa amal dan apa ibadah, berarti kita telah mencampur adukan antara amal dan ibadah.
Dikatakan ada amal dalam ibadah ini, artinya apa? Kita ini kan diciptakan Allah dua kodrat. Ada kodrat pertama disebut dengan zahir, dan kodrat kedua disebut dengan batin atau rohani. Nah, kalau dia sudah dua, berarti ada kata amaliyah, amal dan ibadah. Nah, mana batasan amal? Sampai di mana hak jasad ini? Dan sampai di mana hak rohani kita? Nah, itu kita juga wajib tahu. Jangan kita campurkan aja. Jadi sholat ini bukan satu jalan yang bisa menghalalkan segala cara. Oh, mentang-mentang kita lakukan tiap hari, terus Allah kasih pahala. Tidak, Allah kasih pahala itu kepada perbuatan baik. Tapi sholat tidak ada perbuatan baik, tapi sholat itu adalah perbuatan langsung syahadah kepada Allah. Kalau ada pahala, pahala itu udah gugur, Bu, karena tidak bisa menilai sholat itu. Kalau ada dosa, dosa itu tidak bisa mendekati, saking kuatnya kodrat sholat itu. Karena sholat itu wantasi alfi sholaha, sholat itu ikatan batin antara umat dengan Tuhan. Jadi kalau ada pahala, pahala itu gugur. Kalau ada dosa, dosa itu tidak bisa masuk. Yang ada apa? Yang ada wal asri innal insana, ya. Ternyata umat Muhammad pergi sholat itu pergi merugi. Sudah sholat tapi tidak menyembah Tuhan, berdiri rukuk sujud baca ayat pulang. Nah, itulah yang dikatakan merugi. Ada kesempatan baik menyembah Allah tapi kita tidak punya ilmu, itu yang dikatakan merugi. Maka kata Rasulullah, sholat umatku itu ada tiga. Orang yang tidak pernah belajar, sholat bagi dia itu sholatul mirhalah fil jazadiyah. Sholat bagi orang yang nggak pernah belajar itu apa? Menggerak-gerakkan jasad belaka. Itu di mata Rasulullah nilainya. Yang kedua, bagi orang yang belajar, itu kata Rasulullah, sholatul mirhalah fil makhrabi mu'min. Sholat orang yang belajar itu tempat mi'rajnya orang mukmin. Apa mi'raj yang dimaksud? Dia sudah tahu bagaimana caranya menghadap kiblat dan bagaimana caranya menghadap Allah. Kalau kiblat itu al-maghribi, maghrib mati. Nah, sementara Allah tidak hidup, tidak mati. Berarti bukan di situ. Kenapa sampai arahnya ke situ, Buya? Kullu nafsin zaikatul maut. Karena jasad kita bersifat mati, dia harus menghadap ke alam mati. Bukan kita menghadap Allah. Yang menghadap Allah awal takbir. Nah, Allahu Akbar. Aku Allah, Allahu Akbar, aku umatmu. Terjadi dua pengakuan dalam satu ayat. Allahu Akbar. Terus kita berpikir lagi, saya kok sholatnya biasa aja, Bu, ya? Ya, kita lihat lagi, apakah dalam pengangkatan tangan ini dia tidak tahu maksudnya apa? Takbir itu adalah nafis isbat. Apa yang dikatakan nafis isbat? Membuang dan menetapkan. Membuang yang batil, menetapkan yang hak. Nah, apa yang dibuang dan apa yang dipanggil hak atau Allah. Nah, di sini kita juga harus tahu. Kenapa sholat itu marhalah mukharabah. Sholat itu adalah perbuatan rohani. Jasmani hanya ifa'alus sholah, dia hanya bergerak saja. Diajak ruku, dia ruku, diajak sujud, dia sujud. Nah, tapi rohani ikhamatis sholah, dia yang menggerakkan. Ini yang dikatakan amal dan ibadah. Jadi kalau kita hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kita tahu
apa yang kita saksikan di saat azan itu. Inilah yang dikatakan hakikat. Apabila ibadah itu telah dinyatakan sebuah hakikat, bukti hakikat apa? Kita nggak ngelihat Allah itu duduk depan kita. Itu namanya sudah hakikat. Ya kan, kecuali Allah itu kayak begini duduk depan kita nungguin. Itu sholat, itu syariat. Maka itu dikatakan salu ra'aitimuni usolli. Sholatlah kamu seperti mengikuti aku sholat. Apa yang mengikuti sholat? Pertama, dia tidak punya jasad Rasulullah. Berarti kita tidak boleh mengandalkan jasad. Nah, karena ada dua perkara di diri kita, zahir dan batin, dan itu juga perbuatan Tuhan. Ifa'alus adalah sifat mengikuti jasad, dan iqamati sifat yang beribadah yaitu rohani. Jadi saat kita takbir itu hayya 'alas shalah, nah kita harus lihat itu ke rohani kita. Hayya 'alal falah, kita lihat ke jasmani kita. Qamati salah, matilah engkau dalam solat ke rohani. Wa qamati salah, engkau juga ikut mati. Nah, maka dikatakan solat itu dikatakan khablah mutu anta mutu. Solat itu adalah orang yang berdiri seperti mati tapi sebelum mati. Nah gitu. Maka terjadilah melipat tangan. Jadi kita tahu napis. Apa yang dinapiskan? Sebelum tangan ini melewati batas ujung tangan kita, batas telinga, maka kita tidak boleh menyebut Allah. Diam dulu, tunduk kepala ke hati. Allahu Akbar. Baru kita menutup pintu hati supaya tidak didatangi oleh gangguan. Jadi kebanyakan orang tidak memperdulikan itu. Sementara sholat itu af'al dan fi'il, gerak dan yang menggerakkan. Jadi kalau kita ada makna yang kita lihat di dalam gerakan tadi, maka pandangan kita itu semuanya ada makna yang terkandung. Itulah yang dikatakan ibadah. Jadi kalau ada gerakan yang dikatakan 3 kali dia bergerak sholatnya batal, bukan 3 kali garuk-garak, bukan. 3 kali ulang rakaat atau 3 kali gerakan rakaat tidak ada maknanya, itu kosong, berarti itu batal. Ruku, dia tidak tahu apa itu ruku, dan dia tidak tahu siapa yang menjadikan dia ruku. Sujud, dia tidak tahu apa itu sujud. Sudah 2 kali, 3 kali, enggak juga, berarti batal. Ini yang dikatakan gerak batal, bukan megang-megang jilbab, itu bukan mukena batal, tidak. Jadi gerakan yang dihalalkan tapi tidak ada isinya, itu yang dikatakan yang membatalkan. Jadi kita tidak boleh terlalu dangkal menilai sebuah makna dari Allah, karena Allah itu bahasanya adalah bahasa bermakna. Untuk itu jemaah sekalian, kita jangan mengerjakan sesuatu yang kita belum tahu. Berarti bukan berhenti sholat, menjadi suatu beban. Mana sholat yang hak itu? Oh, asar 4 rakaat. Apa itu 4 rakaat? Apa-apa aja yang 4 itu. Nanti 4 lagi di zuhur juga ada 4. Apa bedanya 4 di zuhur dengan 4 di asar? Kemarin saya kerjakan sama aja. Kenapa sama? Karena kita menilai dari rakaat. Judulnya saja udah beda. Ini zuhur, ini asar. Film India, film Cina, kan beda judulnya. Berarti maknanya juga beda. Nah gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati, ya.
Fitri. Hati-hati, jangan main-main di depan Allah. Contoh main-main apa? Lipat tangan pura-pura mati. Ya. Nah, kalau kepala ke bawah dianggap bersujud sama Allah. Bukan. Sujud sama Allah itu 24 jam. Siapa orang yang tidak sujud, tidak takluk, ya kan? Nah, untuk apa dia sholat? Kalau hanya sujudnya kepada Allah, hanya sholat, bubar sujud. Itu sholat adalah aturan daripada sifat ibadah bernama mikhraj. Kenapa? Kita bertuhan itu kan 24 jam. Ya, kita bertuhan 24 jam. Diatur oleh agama 5 waktu. Coba kalau bertuhan 5 waktu, sholat 24 jam. Kalau dibalik mau nggak? Enggak. Nggak bisa. 2 hari sholat masuk rumah sakit kita, nggak makan-makan. Karena diganti sholatnya yang 24 jam. Bertuhan 5 waktu. Terbalik. Jadi bedakan. Untuk itu saya menghimbau kepada kita para jemaah khusus di wilayah kisaran Sumatera Utara, mari kita tingkatkan pengalaman dan ilmu ibadahnya. Jangan berwaris kepada nenek moyang. Wah, dulu kan nenek saya, dulu kan orang-orang dulu cuma begini aja udah jadi. Nah gitu. Jadi nanti orang nguburin juga begitu. Kuburkan aja begitu kan udah jadi. Jadi tidak ada nilai ketuhanannya. Kenapa? Tujuan ibadah itu salatul marhalah fil mukasyafatullah. Salat itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. La man takassa'ufun al-umatin man tasa'ulul sallu. Tidaklah ku janjikan adanya pertemuan denganku melainkan di dalam sholat. Ini yang kita usahakan. Jangan kita, karena Islam ini bukan agama sembahan. Islam ini adalah agama kodrat. Dituntut benar-benar diri yang bertuhan. Contoh apa? Kita lahir baca syahadat enggak? Kita baru lahir diazankan atau dikomatkan atau disahadatkan? Nah, kapan sholatnya kalau sudah azan sudah komat? Nah, coba diazankan dia komatkan enggak sholat? Apa maknanya? Inilah yang dikatakan kita bertuhan selama 24 jam. Diri kita ini diangkat statusnya bertuhan selama 24 jam. Makanya diikomatkan, disolatkan, itu dianggap perjalanan manusia adalah perjalanan Tuhan. Inilah kedekatan diri. Makanya banyak orang mengkaji sholat itu dengan mengkaji diri. Jadi kalau nggak ada kajian dirinya, orang itu nggak bisa sholat, yakin saya. Tapi kalau dia punya kaji diri, yakin saya, dia bisa sholat. Tapi kalau dia tidak punya kajian diri, dia nggak bisa sholat. Percaya aja. Silakan aja berdiri. Coba dirikan sholat. Tapi jangan berdiri tubuhnya. Bisa nggak? Nah, kan gitu. Nah, itu menandakan belum bisa mendirikan sholat atau ikamatis sholat. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak pelajari surat Toha ayat 14. Ya, dipelajari dan dipenuhi permintaan ayat itu. Inani Allah, katakanlah aku Tuhan bernama Allah. Nah, bagaimana caranya bertuhan kepada Allah? Fa'buduni, bagaimana cara menyembahnya? La ilaha illallah, bagaimana mentiadakan yang lain, yang ada hanya Allah. Iqimi sholat, bagaimana cara mendirikan sholat. Li zikri, bagaimana mengingat Allah setelah sholat. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah pelajari satu-satu dari surat Toha itu, insya Allah itu kemampuan ibadah kita derajatnya semakin tinggi nilainya di mata Allah. Jadi tidak ada yang salah
Kalau kita tidak bisa, cuma kita merugi. Kenapa kita rugi? Karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Mau nggak kawin sama orang yang nggak cinta? Nggak mau kan? Nah, tahu nggak cinta itu warnanya apa? Merah jambu. Merah jambu. Nah, itulah sebuah nilai hakikat tadi. Begitulah kita kepada Allah. Salat itu, adakah kata Allah seorang kekasih menolak undangan kekasihnya? Kenapa Allah katakan salat itu adalah seorang kekasih mengundang kekasihnya? Jadi ada nggak yang berani nolak? Nggak bakal ada, ya kan? Nah, apa yang dimaksud kekasih Allah? Nurani asal jasadmu, nurani cahayaku. Rohani asal dirimu, roh aku. Rabbani asal nyawamu, itu namanya batin aku. Kalau aku panggil, kenapa kamu tahan? Ada hakmu menahan. Kalau ada, keluarkan firman-Nya. Bahwasanya sholat tidak perlu dikerjakan. Jadi mentang-mentang kita dihidupkan keinsanan kita di dalam kodrat Allah, maka kita tidak boleh melawan kodrat tersebut. Kalau ingin kita diperpanjang usianya. Salatun al-khadratun sa'itun wa minal umur. Salat itu menjaga dan memperpanjang usia. Nah, begitu. Jadi saya harapkan kita semuanya belajar memahami hakikat, karena ibadah itu semuanya hakikat. Tidak ada ibadah yang syariat. Syariat itu amaliyah, mengantar, jadulnya artinya rukun, rakaat. Kalau rakaat adalah syariat, kalau rukun adalah hakikat. Nah, begitu ya, ibu-ibu, bapak semua. Jadi dengan kedatangan saya ke sini, silahkan berpikir. Kalau belum bisa sholat, jangan bangga dulu hidup. Karena sesungguhnya kamu masuk di alam siksaan Allah. Siksaan hidup ini mengalahkan siksaan neraka. Gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin hidup di mata Allah, hidupkan hakikat Allah pada diri kita. Itu. Jadi berusahalah untuk belajar. Nanti kalau mau nonton YouTube silakan. Nah, nanti kalau ingin mendapatkan suatu bimbingan khusus seminggu sekali, silakan nanti bergabung dengan jemaah laki-lakinya. Nanti akan bisa mendapatkan belajar dari rumah lewat HP. Nah, itu langsung dengan saya dari Jakarta. Jadi tiap minggu itu belajar. Nah, gitu. Nanti silakan Mas sama Bu Yawiro atau sama Pak Haji bicarakan. Saya tunggu di Jakarta nanti saya pasti kita ketemu di layar itu. Jadi begitu jemaah semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita muzakarohkan ini di dalam sidang berjamaah, mudah-mudahan bisa diambil maknanya. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau kita ingin meningkat derajat ibadah kita, kajilah ibadah itu. Karena ibadah itu adalah perbuatan diri kita dengan Tuhan. Jadi kalau soal diri dan soal Tuhan kita belum punya ilmu, terus ibadah ini buat apa? Bukankah Islam itu disiapkan untuk mempertemukan Tuhan dengan umatnya? Nah, itu. Jadi kalau sudah kita mengerti mana hak Tuhan di dalam diri, mana diri yang tidak bersekutu dengan Allah di saat naik sajadah, di saat kita menghadap Allah, diri itulah yang dipakai. Kenapa? Karena kita terbuat dari dua kodrat diri. Ada kodrat zahir dan ada kodrat batin. Nanti dicari diri yang meninggalkan mayat itu mana dia? Itu yang cuma bisa sholat. Ya, kalau yang mayat itu dia ngikut-ngikut aja itu. Tapi kalau yang meninggalkan mayat itu, kalau itu yang kita kaji, dialah yang akan bertemu dengan Allah dalam sholat kita. Ya, itulah yang membuat kita menyaksikan pertemuannya. Nah, itulah sholat itu bernama fardu ain. Fardu itu wajib, ain itu menyaksikan. Makanya situlah kusuk kita, karena ada yang kita saksikan. Nah, makanya
Kalau pandangan kita atau pensaksian kita dalam sholat fardu itu kosong, maka gerakan kita lah yang akan membatalkan. Maka di situ juga iblis atau setan mudah menggoda seseorang karena yang digodanya adalah pandangan yang kosong tadi. Jadi usahakan kita mengenal apa sih maksudnya azan ini. Kalau 2 kali diulang-ulang, terus mata hati saya harus melihat kemana. Kita harus mengikuti dengan mata hati kita. Nah begitu ya. Jadi ikutilah pelajaran ibadah bertauhid kepada Allah. Insya Allah kalau hatinya sudah terpanggil, silakan bergabung aja dengan jemaah kita yang daerah kisaran ini. Karena tidak mungkin sering-sering kita pertemuan secara langsung begini, karena saya memimpin 21 negara, Bu. 21 negara. Ya, jadi tidak hanya 2 orang gitu ya. Jadi lihat nanti di YouTube itu berapa tuh banyaknya orang dari mancanegara semua. Mereka itu haus agama, mereka itu haus Tuhan. Ya, itulah yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan, ini nanti silakan ini apa-apa. Insya Allah. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Cuman ini. Oh, gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang rajin sholat bisa berdosa apabila katanya saya dengar tetangganya ada yang tak makan, Pak Ustaz. Karena dia nggak peduli sama tetangga pun itu menjadi dosa bagi orang yang rajin sholat pun bisa berdosa, Pak Ustaz. Apakah benar itu, Pak Ustaz? Iya. Kalau kita melihat dari 2 sisi, kalau kita melihat perbuatan seseorang dari amaliyahnya memang kurang bagus kalau kita mengutamakan hidup itu sendiri, ya, itu tidak bagus, digolongkan amal buruk. Nah begitu ya. Tapi kalau kita mengkaji dari sisi ibadah, perbuatan ibadah itu adalah syahadah ahad. Dia langsung menuju Tuhan. Jadi mungkin itu ukurannya dia sudah apa yang dia jadikan dengan Tuhan itu kembalilah kepada kebenaran dia dengan Tuhan. Tapi kalau masalah dia melakukan sholat terus dia mendapatkan sifat seperti tidak menghargai sesama, tidak punya belas kasihan, mungkin sholatnya juga belum sampai. Ke masjid sampai dia, tapi ke Tuhan nggak sampai gitu. Jadi punya hati tega gitu, punya hati tega gitu kan. Nah itu, jadi itu dikatakan seseorang itu mengalami amal buruk. Kalau di akhirat dia ketemu dengan orang yang wajahnya paling buruk. Ya kalau di akhirat dia ketemu wajah yang buruk. Siapa kamu? Ulah masa lupa saya? Saya kan amal burukmu. Amal buruk kapan? Itu waktu kamu nggak ngasih makan orang yang kelaparan tuh. Jadi begini saya jadinya. Terus saya mau dibawa kemana ini? Ke neraka nggak bisa, ke surga nggak bisa. Udah kita sini aja lah. Nah itulah. Itu ya. Jadi setiap amal buruk dia telah menghamili satu orang. Dia akan ketemu dengan perbuatan buruknya belum tentu orang. Tapi benar dia rajin sholat, rajin zikir, dia akan ketemu dengan orang yang gagah, yang cantik. Kalau laki ketemu yang cantik, perempuan ketemu yang gagah. Siapa? Saya amal baikmu. Waktu kamu pergi pengajian dulu, waktu Pak Buya itu datang, ini itu, gitu. Nah, jadi, oh iya, ya kemana? Ke surga saya tahu tempatnya. Nah, gitu. Amal buruk tidak ada. Mereka mau taruh di mana? Allah tidak menyediakan makom buruk, ya kan gitu. Jadi maka dia akan dibalas dengan keburukan, gitu. Jadi dia akan menjadi makhluk yang tersesat dan terhina seumur akhirat, gitu. Makanya jangan kita memiliki sifat. Kenapa?
Di situ Allah juga katakan wa atal ba'da al kasrah, maka kasrati fil ba'da. Apabila kamu melihat yang banyak, sesungguhnya yang banyak itu berasal dari satu. Tapi apabila kau melihat yang satu, sesungguhnya satu itu banyak, termasuk kamu. Nah begitu. Jadi dia lupa kalau orang banyak ini dia pikir orang lain lagi. Nah gitu. Padahal dia juga umat Tuhan yang butuh perhatian gitu. Makanya hablum minan nas wa hablum minallah. Paham? Paham. Insyaallah. Ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz kalau dalam memandikan mayit ini si adik sudah masuk Kristen, sedangkan si abang Islam. Jadi si adik mau ikut memandikan mayat. Jadi bagi yang tahu dia dilarang untuk memandikan mayatnya. Apa itu hukumnya Pak Ustadz? Iya, sebetulnya kalau perbedaan iman itu sebetulnya bukan perbedaan Tuhan, ya, itu iman. Jadi apa hukum yang dilakukan kepada seseorang yang putus ibadah? Putus ibadah itu apabila dia sudah meninggal. Nggak ada orang di akhirat itu sholat dan nggak ada, ya. Berdoa pun nggak didengar, apalagi sholat. Berarti kalau putus hak ibadah dia, maka dia seorang mayit. Nah, apa yang dia lakukan dan pendapatan yang dia lakukan? Kalau memang di lingkungannya umat Islam, laksanakan dengan Islam. Tapi lingkungannya dia Nasrani, laksanakan dengan Nasrani. Kenapa? Agama ini adab, bukan beda Tuhan. Contoh di Al-Quran aja, Injil ada, Zabur, Taurat ada. Kalau orang Nasrani ambilnya Injil dibawa kabur, kurang. Al-Quran udah pontang-panting, artinya sudah berantakan semua. Nah gitu. Jadi kalau ingin melakukan, ambil kesepakatan apa jalannya. Nah contoh yang meninggal itu umpamanya perempuan, iya kan? Nah itu sulit. Tapi lihat dulu kakaknya apa, imamnya siapa. Nah, oh imamnya Islam, pada orang Islam. Sementara keluarga yang laki-laki yang ini yang mayat yang beda iman nggak ada. Oh nggak ada, semua jauh. Oh nggak ada paman-paman dia dari iman yang beda, nggak ada. Silakan selamatkan. Tapi kalau masih ada keluarganya, ahli waris atau kakak adik dan segala macam paman, maka serahkan kepada ahli waris dia. Begitu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, maka posisi agama Islam menyelamatkan. Makanya Islam itu artinya selamat. Jadi nggak apa-apa diselamatkan. Tapi kalau umpamanya masih ada hubungan yang lain, umpamanya hubungan baiknya di pihak Nasrani, silakan serahkan. Gitu. Umpamanya ada gereja situ, adiknya ini sudah Nasrani, kita laporkan ke gereja. Adik saya sudah Nasrani Pak, tolong makamkan menurut Nasrani, antar. Maksudnya tadi Pak Ustadz, boleh si adik memandikan mayatnya itu karena agama dia udah berbeda itu Pak. Tidak masalah. Tidak masalah kalau memang sudah menjadi, dia kan nilainya saudara, adiknya kan. Boleh. Nah kalau adiknya boleh, kalau orang lain tidak boleh. Karena iman yang berbeda, Tuhannya tidak berbeda. Ya adik kandungnya tuh. Nah kalau adik kandungnya, makanya saya bilang serahkan dulu kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ada pendetanya, ada ya apa namanya kalau di Nasrani belum banyak itu. Kita laporkan dulu ke situ. Yang meninggal Islam Pak. Nah, kalau yang meninggal Islam, terus si adiknya ini yang Kristen ini mau ikut memandikan. Jadi Oh, bagi tidak yang tahu masalah. tidak boleh. Tidak masalah. Karena udah lari agama. Karena dia. setiap perbuatan itu ada ustadznya. Boleh. Karena itu ada ustadznya. Dia ada ustadznya. Nah, jangan simpang siur kita ini. Ada yang lari ke kanan, ada yang lagi ke kiri. Iya, enggak apa-apa. Karena setiap orang yang meninggal itu ditangani oleh satu orang ustadz. Ya. Jadi tidak dilihat siapa yang memandikan, siapa yang menghalalkan perbuatan itu, ustadznya. Nah, gitu. Nanti kan ada ustadznya itu, gitu. Jadi ustadznya itulah yang bertanggung jawab terhadap iman yang terjadi, begitu. Ya, contohnya orang yang
tenggelam di kapal segala macam itu kan nggak dimandi-mandikan, nggak sholat-sholat segala macam kan gitu. Atau kena musibah tenggelam di tanah atau ditimbun tanah gitu. Jadi tidak masalah. Makanya kalau ada yang meninggal pasti orang cari ustadznya dulu. Nanti ustadznya yang akan memandu. Jadi Allah melihat ustadznya gitu. Kenapapun dia iman berbeda, Tuhan tidak akan berbeda gitu. Karena agama diciptakan oleh Allah gitu. Paham kira-kira? Silakan ya. Makasih nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa syarat-syaratnya, Buya, agar sholat kita diterima? Iya. Yang paling penting kita harus memiliki jiwa bertuhan dulu. Ya. Kita harus memiliki jiwa bertuhan kepada Allah. Hati kita harus terpaut dan harus bermahabbah kepada Allah. Jadi makanya dibilang tadi, adakah seorang kekasih menolak undang kekasih? Merasa nggak kita kesayangan Allah? Nah, jadi kiatnya sholat itu diterima oleh Allah kalau dasar hati bertuhannya sudah bagus. Nah, kenapa? Qalbi mu'mini baitullah. Hati orang yang berilmu itu rumahnya Allah. Artinya rahimakumullah, manusia itu adalah alam bermakomnya Allah. Jadi kalau hati sudah terpaut kepada Allah, rasa ingin bertuhan itu pasti bagus. Tapi kalau hati belum terpaut kepada Allah, mesti itu rasanya jauh. Nah gitu ya kan, nggak bersolatnya nggak enak sama orang gitu. Jadi itu karena hati belum terpaut. Makanya banyak-banyak kita belajar tentang hakikat ketuhanan dalam diri kita. Mana yang berhakikat Tuhan dalam diri, mana yang diri yang berhakikat kepada Allah. Nah itulah yang membuat kita bermahabbah atau mencintai Allah. Paham? Jadi kalau Allah bilang tingkatan insan itu yang paling dekat dengan aku, kata Allah, adalah insan kamil muzammil. Apa kamil muzammil? Adalah insan yang merindu. Itu paling tinggi nilainya. Kenapa? La antaba'ana sur. Tidak ada manusia bisa menangis kecuali aku yang menangis. Jadi kalau apabila seseorang itu merasa rindu kepada Allah, sesungguhnya Allah lah yang merindui dia. Nah gitu, paham? Insya Allah. Satu lagi, Buya. Apa perbedaan rukun dengan rakaat, Buya? Iya. Kalau perbedaan rukun dengan rakaat, rukun itu adalah fi'ilullah atau yang menggerakkan. Dan rakaat adalah dikatakan af'alullah. Af'alullah itu yang digerakkan. Jadi kalau kita ibadah berarti digerakkan. Kalau kita beramaliyah berarti menggerakkan. Nah kita yang menggerakkan, mau berbuat apa kita yang menggerakkan diri kita. Tapi kalau ibadah kita digerakkan. Nah contoh hak digerakkan apa? Mayat itu diudukkan nggak atau beruduk sendiri? Nah berarti digeraknya bukan gerak dia. Berarti itu ibadah. Fi'ilullah, meninggal itu ibadah. Jadi yang menggerakkan, ya kan? Berarti dia tidak bisa bergerak lagi. Tapi fi'ilnya bergerak. Arti bergerak apa? Berangkat dia dari jasad itu. Ya, coba kalau matinya sama kayak jasad, nggak ada guna akhirat, tidak ada akhirat. Kalau ada akhirat berarti ada yang pulang. Nah gitu. Itulah fi'il, itulah rohani tadi. Jadi kalau kita Allahu Akbar, merasalah kita ini dipanggil dan diperintahkan. Jangan hanya karena menjalankan rukun aja. Kan cinta itu hasrat, betul nggak? Nah, rasa dan perasaan. Nah, masa ke Tuhan aja nggak punya perasaan? Kan? Allahu Akbar, merasa kita dipanggil, disuruh tunduk. Sami Allahu liman hamidah, merasa kita itu bukan dari kita. Saya diperintahkan ruku, saya diperintahkan sujud.
Nah inilah yang dikatakan rukun. Rakaat gerak. Nah ini yang af'al gitu, gerak. Hari ini dia ruku, besok malam dia buka lemari rumah orang juga ruku, maling dia. Nah ya, mau aja dia ruku. Nah gitu. Hari ini dia sujud, hari ini dia duduk berzikir, besok dia duduk sama pacarnya, tetap aja nggak ibadah namanya. Nah gitu. Jadi disitulah perbedaan rakaat dengan rukun tadi. Rakaat adalah af'alullah atau gerak zahirnya Allah, sementara fi'il adalah rukun, itu adalah fi'il, yaitu yang digerakkan, yang menggerakkan. Nah itu kalau gerak af'alullah ini namanya ifa'alus shalah, yaitu yang mengerjakan. Nah sementara rukun itu adalah ikamatis shalah, itulah yang mendirikan. Karena dialah yang berdiri dan dia juga yang melaksanakan ibadah dengan hakikat-hakikat ibadah itu semuanya. Nah itu bedanya rukun dengan rakaat. Ya, paham? Satu lagi Bu ya. Oh, satu lagi. Lanjut saja. Bagaimana cara berwudu yang benar Bu ya? Ya, berwudu yang benar dilihat dari dua jalan. Pertama dilihat dari sisi istinja. Kalau istinja mensucikan najis, najisnya termasuk amal buruk, perbuatan tangan yang salah segala macam, perbuatan wajah yang laung ngotot-ngotot ke orang segala macam, itu amal buruk. Nah, yang kedua dinilai dari sisi taharoh. Taharoh itu bersuci. Nah, kenapa ada taharoh? Nah, nanya lagi orang taharohnya, kenapa 3 kali? Nah, gitu. Kalau kamu bersihkan najis, kenapa harus 3 kali? Kalau najisnya lengket, 20 kali juga nggak copot-copot dia, ya. Nah, kenapa 3 kali? Karena itu adalah hakikat. Mensucikan nurani Allah dari kejahatan dunia, mensucikan rohaninya Allah dari kejahatan hidup kita, mensucikan rabbaninya Allah dari nyawa kita yang kita anggap mempersekutukan dengan iman-iman lain. Jadi mensucikan diri-diri hakikat, nurani, rohani dan rabbani. Bismillahirrahmanirrahim, bersihlah nurani. Bismillahirrahmanirrahim, bersihlah rohani. Bismillahirrahmanirrahim, bersihlah rabbani. Jadi pandangan kita itu menuju 3 kodrat tadi, makanya 3 kali gitu, ya enggak? Kalau itu tidak dibersihkan kodrat yang 3, terus siapa yang menginjak sajadah? Nah gitu kan. Nah as-sajadah itu kan nama Al-Quran, nama surat Al-Quran. Boleh nggak Al-Quran diinjak-injak? Nah kenapa kita injak-injak sajadah? Makanya orang-orang sekarang kalau nggak ada ilmunya sholat, semakin dia kerjakan hidupnya semakin susah, masalahnya semakin banyak. Kenapa? Karena nyata dia bersalah di depan Allah. Disuruh belajar, tuntut ilmu, nggak juga. Datang aja ke masjid, nginjak sajadah, pura-pura mati, ya kan gitu. Nah kerja apa? Menilai ustaz. Belum lagi mau kena orang yang salah semua. Nah itu. Jadi akhirnya bersalah itu di depan Allah. Makanya orang yang tidak paham itu, kalau ini namanya sajadah atau dikatakan batasan dari surah Al-Quran, di Al-Quran itu ayat ke-23. Di balik sajadah ini namanya surat 32 Al-Mu'minun, orang-orang yang berilmu. Jadi hanya orang yang berilmu yang bisa naik sajadah itu. Kalau tidak, nilai sajadah akan menjadi nilai surat Al-Quran. Nah gitu, makanya kita harus tuntut ilmu dulu. Mana diri hakikat yang tidak bersekutu itu boleh naik sajadah. Karena sajadah ini namanya batasan. Ini batasan Allah, tidak boleh dibawa lagi yang lain-lain ke atas. Nah coba berwudu pun kita pakai rinso segala macam, kalau kotoran di perut segede asbak, ya kan?
berarti harus juga dipisahkan gitu ya. Jadi ini namanya batasan. Paham? Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Pak Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam. Apa Pak Buya perbedaan insan sama ihsan? Insan sama ihsan. Kalau dikatakan insan, alif nun sin ya. Alif itu Allah, nun itu kehidupan, sin itu manusia. Jadi kehidupan Allah itulah manusia. Ya, itu insan. Tapi kalau ihsan, itu adalah kerahasiaan. Atau menurut kedua ada rahasia yang san itu manusia, yaitu umat yang dirahasiakan. Jadi di dalam insan ada ihsan berdiri. Nah, ihsan ini wa fi anfusikum afala tusirun. Ada di dalam dirimu. Ini dinamakan diri al-haqullah. Kalau tulisan Allah ini kita lebur, ya. Alif ini harkatnya 1, 3, lam 3, 6 dan ha 5. Berarti 165. Nah, kalau 165 itu apa? 1 itu adalah ihsan, 6 iman, 5 Islam. Jadi Islam, iman, ihsan. Nah, 5 kali 6 30 juz. Nah, gitu. 165. Nah, kalau kita cari tulisan Allah itu ketemunya ihsan, yaitu diri yang dirahasiakan. Nah, sekarang kalau kita pamannya berzikir subhanallah 33 kali 5 waktu. Berapa 33 kali 5? 165. Benar ketemu kan? 165. 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Nah, itu dinamakan ihsan. Nah, gitu. Itu yang ihsan. Nah, itulah yang didirikan setelah takbir, Bu. Ya. Syahadat menganjurkan takbir itu ihram. Syahadat ahad. Syahadat menyatukan syahadah langsung, ahad menjadi satu. Nah, namanya ihram. Nah, itulah ihram. Berdirilah diriku. Jadi disitulah Allah meminta diri yang Dia jadikan ke diri kita ini supaya datang menghadap kepadanya. Hanya diri Dia itu yang dikatakan ihsan. Beda dengan insan. Nah, kalau insan adalah sifat keumatan bagi Allah. Jadi kalau manusia itu umat Allah itu dinamakan insan. Nah, insannya Allah. Nah, ya. Jadi Allah bukan insan, tapi keinsanan Allah. Gitu. Jadi insan alif nun sin. Jadi kalau kita mati tinggal dibalik, Bu. Sin alif nun sin. Nah, tidak san lagi tapi sin. Nah, Yasin. Nah, ya kan? Dibalik lagi sin. Paham, Bu? Insya Allah. Terima kasih Pak Buya. Insya Allah. Ibu-ibu, jadi Pak Ustadz kalau sejadah kita duduk boleh nggak Pak Ustadz? Tolong diambil mic-nya. Gini, bagaimana Pak Ustadz, kata Bapak kan tadi sejadah itu batasan. Iya. Itu ayatnya Al-Quran. Jadi kalau sejadah kita dudui boleh Pak Ustadz? Boleh. Kalau nggak sholat? Nah, nggak sholat ya nggak boleh. Ah, Karena duduk di dalam sholat bukan duduk manusia. Makanya duduk di dalam sholat itu adalah duduk ibadah. Gitu ya. Duduk ibadah. kalau Saya dalam ini sholat. duduk bicara ini ibadah. Oh, begitu. Orang khutbah Jumat boleh berdiri. Boleh. Kenapa nggak boleh duduk? Duduk boleh, berdiri boleh. Oh, dalam ibadah. Nah, dalam ibadah. Kutipannya Bukan ibadah. bikin kopi terus kita duduk pagi-pagi di atas sejadah, itu nggak boleh. Ada kan gini Pak Ustadz, ada orang kehabisan tikar, jadi dibuatnya untuk nutupinya itu sejadah, diduduki orang juga. Bolehkah itu Pak Ustadz? Iya, insya Allah. Segala sesuatunya, segala kesalahan itu datang dari manusia, kebenaran milik datang dari Allah, gitu ya. Iya, Pak Dan hanya Ustadz. Allah yang tahu kenapa tiba-tiba dia duduk di sajadah. Iya, kan untuk Gitu. ibadah. Sama juga. Ini jamaah dengerin pengajian di sajadah nggak duduk? Tidak memang. Nah, gitu. Boleh di sajadah, kenapa tidak? Kan kita dalam makom pengajian.
Iya boleh. Iya, Tapi gitu. kalau pas membahas mekar macam mana Pak Ustaz? Ada saja. Insya Maaf Pak Ustaz. Awang gitu anak saya nih. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi tentang hakikat sholat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapun apapun tidak ada yang bisa kita banggakan kalau sholat kita tidak benar. Iya Pak. Itu aja, karena amal yang pertama dihisab itu adalah amal sholat. Kalau amal sholatmu benar, maka semua perbuatan amalmu akan benar. Tapi kalau amal sholatmu salah, maka semua perbuatan amalmu akan salah. Begitulah. Jadi itulah jemaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan terjadilah Allah memberikan petunjuk kepada kita, insya Allah. Amin, insya Allah. Untuk ini pertemuan pengajian kita saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.